Ya halo guys, balik lagi emang gue ya. Balik ke trade breakdown ya. Udah lama gue gak breakdown XAU ini. Ya karena gue gak entry cok di XAU ini, lagi malas kemarin karena ya price actionnya gue gak suka. Nah mumpung di sini ada setup ya, gimana cara gue dapet entry di sini ya. Gimana caranya? Sekarang kita bahas ya. 360 pip ini. Oke. Di sini gue udah garis-garis ya. Mungkin ini videonya singkat karena ya bias gue nggak seribet yang biasanya. Ini simple banget di sini. Ini udah gue garis-garis karena gue malas nanti garis-garis lagi ya. Udah gue siapin sebelum buat video. Oke, jadi gimana caranya gue dapet POI ini dan biasnya gimana caranya dan dolnya kenapa di sini. Nah, simple cok. Bias gue tuh simple banget untuk trade kali ini ya. Cuman ngandelin satu array doang. Apa arraynya? Di sini. Aduh, nah ini ada gap terakhir ya dari swing high ini. Ya, dari strong high ini lah. Ini ada gap terakhir. Nah, planning gua apa di sini ya? Sebentar, tarik dulu, cok. Bang, di sini kan udah kena retest nih. Masa dipakai lagi gitu? Ya retest ya untuk fair value gap ya. Retest. Cuman kita lihat dulu nih. Apakah ada body close di atas ini nih? Gue tanya sekarang. Apakah ada body close di sini? Ya kalau ini nggak ada, ya berarti masih bisa bearish. Ya, masih bisa bearish kecuali ada body close di atas ini. Ke inverse lah ini gap, otomatis PWH ini kena dari target nih. Nah karena di sini dia masih reject, ya udah pakai lagi. Jadi bias gue gampang banget di sini. Ini inverse, gue buy ke sini. Ini reject, gue sell. Ya, cuman itu bias gue dari H4 untuk arraynya di area sini kiri ya. Cuman ini aja. Nah, kebetulan di sini dia reject nih. Di price action ini dia reject. Ya udah. Gue biasanya sell. Ya ditambah confluence lagi, nggak cuman ini. Maksudnya simple karena cuman satu array doang. Ini tembus gue buy, ini reject gue sell. Udah gitu aja, segampang itu. Nah, kita masuk confluence lain. Di sini kita cek per sweep-sweepan ya, candle dari H4 dulu nih. Sweep, tapi di sini masih ada gap. Ya udah, biarin aja sampai terbentuk konfirmasi strong high. Di mana terbentuk konfirmasi strong high? Di sini dia turtle soup ya. Habis turtle soup dia ngapain? Di sini dia ngebuat SMT. Nah, ini silvernya nge-sweep XAU failure swing. Jelas ya di sini SMT. Dah satu. TS, SMT dan break di sini. Ini udah konfirmasi strong high. Ya. Konfirmasi strong high. Ini dari H4 ya. Nah terus alasannya apa lagi? Itu ada di candle ini. Coba dilihat ini inside bar. Nah gue tandain high low nya. Ini price gue mapping ya. Ini udah nyampe ke arah ini nih, ke candle putih ini ya. Jadi di sini low nya nggak diambil. Ya otomatis ini jadi liquid ya. Jadi equal low di sini. Ya udah gampang kan, magnetnya udah ada nih satu nih. Ya magnetnya udah ada dulu dari H4. Oke, dia naik ke atas. Nah, kita masuk ke H1. Jadi sebelum masuk ke kill zone, gue udah nentuin POI apa yang mau gue ambil. Ini adalah area pantau gue pertama dulu, POI pertama gue sebelum refine. Nah, untuk premium diskon ini gampang kok. Gue pakai 15 menit structure. 15 menit structure di sini. Karena ini eksternalnya nggak diambil kan tadi. Gue ngandelin minor sweep di sini dan inducement diambil lah. Ini valid swing low. Jadi tujuan nanti ya.
Udah, inducement udah terambil. Tariklah premium diskon di sini. Tuh, ini area premium POI, udah jelas. Ini gue sebelum dapat si SBR 30 M30 ya, gue ada refine di week ini, week H1 gue dapat di M1 tuh, sesuatu lah intinya, gue gak bisa sebut di sini. Intinya gue dapat di sini. Nah, kenapa gue pindah ke kiri? Nih? Untuk pemilihan POI dulu sebelum kita masuk ke price action yang kanan ini ya. Jadi ketika gue refine di sini ya, gue gak nyadar di kiri ada sesuatu, dan gue baru lihat, oh anjir ternyata di kirinya ada beginian nih. Cuman selisih 2-5 pip kalau nggak salah ya, antara POI M1 yang gue refine sama SBR ini. Ya udah, gue ambil ini. Ini nggak fresh bang, ya peduli setan. Ya karena ini masih satu garis sama M1 tadi, masih satu garis. Gue tetap ambil. Kenapa nggak ngambil ini bang, gap? Ini breakaway gap. Kenapa? Ini gap pertama dibuat, ketika price ini turun dia nggak di retest dulu, ditinggalin dan membuat gap yang baru. Ya udah, ini breakaway gap, kemungkinan besar ini nggak bakal diisi. Kalau diisi gimana bang? Nah, kebiasaan breakaway gap ketika diisi dia sentuh dikit udah langsung mental, mau di time frame berapapun itu. Ya ini untuk pemilihan POI. Dan ini adalah garis stop loss gue, karena ini gue yakin breakaway gap udah, jadi SL gue tipis di sini di swing high M1 ya, dan ngepas sama breakaway gap H1. Jadi ngepas tuh SL-nya cuman berapa? 630 ya, agak beda ya di TV sama di MT ya. Di MT gue pakai 7 pip, 720 poin ya, saya ingat gue. Agak beda emang dari segi bentuk chartnya ya, maklum lah, asal nggak keterlaluan aja. Ini udah dapat di area ini. Nah sekarang kita lanjut ke price action yang ini setelah inducement diambil. Ini bisa dilihat ya, karena ini gue nggak ada yang spesial di sini, karena gue cuman modal limit, terus gue tinggal tidur, bangun-bangun udah ke hit. Ini nggak ada yang spesial. Jadi pegangan gue untuk entry di sini apa ya? Ini breakaway gap, refine M1 ya. Refine M1 sama di kiri ada SBR dan ini SMT, ada shift di sini. Udah, itu pegangan POI gue, tangkap pisaunya gitu. Nah, price action ini pas gue mapping, oh Asia ekspansi. Berarti London ini antara dia retest atau konsolidasi. Nah, itu IBDA ya, jadi ide ekspansi dah ketemu di London ini antara dia retracement atau konsolidasi. Nah kebetulan di sini Londonnya dia konsolidasi, yang berarti London ini kemungkinan besar itu adalah liquidity high low-nya, itu ada liquidity. Nah jadi gue nggak terlalu mantau untuk si London ini, karena gue udah expect ya, karena ini ekspansi, udah London antara retracement ke bawah atau konsol, udah itu aja. Jadi gue udah siapin langsung limit di sini. Gue udah siapin limit langsung di sini sebelum London ini selesai ya, karena gue jam 2:30 ya itu tidur bangun 5:30. Bangun udah kehit aja gitu. Wah ya, was full senyum gue. Di sini gue nggak pakai 90 menit ya, karena tadi tidur gue cuman oke lah. Ini London liquid, berarti gue entry di Q3 daily cycle di sini. Gue pakai timenya itu aja, nggak sampai ke 90 menit kayak biasanya ya, karena ini terlalu simple bagi gue. Terus magnetnya apa lagi selain itu ya? Magnet adalah ini kan tadi magnet untuk turun ya, magnet untuk turun ini ada equal. Terus kita lihat di H1 ini garis apa. Nah dari ini ke sini dan lanjut ke sini, ini apa? Ini kan liquidity run kan, low resistance ini di sini. Jadi gue pede banget untuk TP di sini daripada di structure ini. Gue pede TP di sini karena ini LRLR nih. Oke lah, pasti bakal disikat. Bakal jadi magnet di sini. Nah, magnet 1 di sini, magnet 2 di sini. Ini udah jelas. Untuk magnetnya udah jelas. Ya. Terus ya memang gak ada yang spesial di sini karena tidur intinya gue bangun udah ke hit aja
bangun udah ke hit. Nah pas udah ke hit ini baru gue baca nih apakah ini beneran bearish atau cuman sebuah retracement aja. Nah di sini gue baca, oh oke, bagus nih strukturnya nih. Ini ada turtle sweep, ini double sweep karena ini sweep terjadi di London ya. Karena tadi gue bilang London itu kalau dia London konsolidasi, high low-nya udah pasti liquidity. Nah makanya ini terjadi double sweep di sini, sweep 1, sweep 2 gitu. Nah di sini TS dan di sini shift in market structure-nya. Ya boleh sebenarnya ambil di atas ini shift-nya boleh, tapi ini yang eksternalnya. Di sini udah shift. Nah berarti pegangan gue pas udah ke entry nambah dong, otomatis nambah karena selain dari magnet ini tadi liquidity terkonfirmasi di sini MSS, dan pengabrikan MSS ini udah masuk ke sesi London nih. Lihat candle ini, London lagi New York Open di sini terjadi breaknya di mana? Di candle ini dan candle ini udah masuk NY. Jadi shift itu ya paling bagus di dalam gill zone, itu udah paling bagus. Nah ini pegangan gue nih, TS shift. Nah, udah gue tenang tuh, meskipun nanti ada CPI gue udah tenang. Oh ini shift displacement, aduh keceplosan. Enggak, intinya ini udah shift meskipun ini ada CPI ya. Gue percaya dia nggak bakal nembus strong high ini. Nah dan gue tadi ada bilang di grup temen, percaya nggak ini nge-wick panjang di atas gitu. Karena kok ngerasa nostalgia CPI yang dulu itu, ketika ada konfirmasi gini udah ke atas cuman buat ngambil sesuatu aja gitu. Nah jadi alasan trade gue cuman itu, nggak ada yang lain-lain. Simple banget di sini. Udah kurang enak apa lagi coba? Limit sebelum tidur, bangun tidur kena hit. Nah habis kena hit analisa ada beginian. Udah tenang hidup gua. Di sini ada magnet, udah tenang asli. Tenang banget di sini, nggak ribet trade-nya, nggak sampai ke M5 M1 untuk mastiin. Nah karena di sini tadi POI M30 SBR itu semuanya kayak nyatu ya. Ini H4 resist. Coba kita ke H2, ada apa? H2S BR juga tuh. H1 SBR juga, M30 SBR juga, udah terkonfirmasi kuat di sini. Jadi apa alasannya buat takut? Nah ini alasan kenapa gue nggak jadi ambil OC di H1 ini ya, karena gue nemu PI yang lebih bagus ya. Karena selain dia PI M30 di sini, dia juga segaris sama M1, terus H4-nya, H2-nya, H1-nya itu sama semua ya, ada PI semua. Ya udah, ini yang gue ambil. Ini SMT, ini break, ini ada magnet 2 biji nih, liquidity ya. Udah segampang itu. Nah mungkin videonya pendek sih ya, karena emang sesimpel itu trade kali ini. Makasih ya semua yang udah nonton, dan ya see you next time kalau gua ada trade lagi dan nggak bosan buat breakdown. Oke?